Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Falak, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sebuah RPP. Apa sih arti sebuah RPP itu? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya mengambil satuan pendidikan di SDN Kamal 03, kelas 4 semester 2, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, muatan terpadu IPS, pembelajaran ke-1. Untuk alokasi waktu sendiri itu 1 hari. Nah, kita masuk yang pertama. Di sini ada A, kompetensi inti. Di kompetensi inti ini ada 4 unsur, yaitu yang pertama ada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu ada menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak prima dan berakhlak mulia. Nah, sesudah kompetensi inti, di sini ada kompetensi dasar muatan IPS, yaitu ada 1.4, yaitu deskripsinya mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2.4, tampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Di sini investasinya ada 1 KD, yaitu KD 3.4. Deskripsinya yang berbunyi mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4-nya yaitu menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman budaya daerah di Indonesia dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya keragaman budaya daerah dengan benar. Untuk materinya sendiri itu ada 2. Yang pertama, keragaman budaya daerah di Indonesia. Yang kedua, kegiatan yang dapat mencegah punahnya keragaman budaya daerah. Untuk pendekatan dan metode, di sini pendekatan memakai scientific, strategi, cooperative learning, teknik, sampel dan non-sampel. Metodenya penugasan, pengamatan, diskusi, dan ceramah. Dan untuk sesudah pendekatan dan metode, di sini yang F ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu biasanya yang pertama itu ada kegiatan pembuka. Nah, deskripsi kegiatan pembuka adalah yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Biasanya itu dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Dan yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, guru biasanya mengecek kehadiran siswa melalui absensi. Yang ketiga, mengajak berdinamika dengan tempo kompak dan lagu yang relevan. Keempat, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Kelima, menyampaikan 7 pembelajaran hari ini. Nah, sesudah pembuka di sini ada inti. Itu ada ayo mengamati. Ayo mengamati pertama itu ada guru mengajak siswa untuk mengamati video pembelajaran. Yang kedua, siswa diminta untuk menyebutkan suku dan budaya di Indonesia. Sudah mengamati, saatnya kita ayo berdiskusi. Ini ada 5 poin. Yang pertama, siswa berdiskusi kelompok mengenai kegiatan yang dapat mencegah punahnya keragaman budaya daerah. Yang kedua, guru membimbing siswa untuk menemukan keanekaragaman budaya daerah yang ada di Indonesia.
Ketiga, siswa membuat laporan tertulis dari hasil diskusi. Keempat, siswa membacakan hasil diskusi di depan kelas secara bergantian. Kelima, guru menyampaikan pesan bahwa tindakan nyata untuk melestarikan budaya daerah perlu dilakukan setiap siswa. Nah, sesudah berdiskusi, di sini ada tugas. Guru memberikan tugas yang pertama, yaitu di sini ada satu, guru meminta siswa menceritakan keragaman budaya daerahnya masing-masing. Hasil yang diharapkan yaitu sikap teliti dalam membaca teks dan percaya diri dalam memberikan pendapat. Pengetahuan tentang kegiatan dapat mencegah punahnya bahasa daerah. Keterampilan berbicara di depan kelas. Nah, yang terakhir penutup, yaitu salam dan doa penutup. Nah, yaitu poin yaitu ada sumber dan media alat. Itu sumbernya satu dari buku pedoman guru tema 7 kelas 4 dan buku siswa tema 7 kelas 4. Yang kedua, video pembelajaran biasa itu dari YouTube atau dari dinas secara langsung. Nah, ini contoh penilaian untuk penilaian kinerja instrumen penilaian rubrik ya KDIPS. Bisa lihat sini. Nah, ini ada catatan guru, masalah guru, ide baru, guru spesial. Ini biasanya ditandatangani oleh kepala sekolah dan wali kelasnya. Nah, ini adalah sebuah contoh lampiran penilaian sikap. Untuk penilaian sikap tersendiri itu ada dua, yaitu ada penilaian sikap spiritual dan sosial. Sini ada contoh pematuran sikap spiritual dan contoh pematuran sikap sosial. Ini juga ada contoh penilaian dari aspek sikap. Misalkan nama si Alif. Alif itu sangat santun kepada orang tua. Itu kita bisa kasih poin 3. Kenapa kita kasih poin 3? Karena 3 itu baik ya. Dan Alif juga sangat peduli kepada temannya yang sedang sakit. Kita kasih poin 3 juga di sini. Dan Alif juga sangat tanggung jawab melaksanakan tugas pikir di sekolah. Sangat tanggung jawab, jadi kita beri poin 4. Sini sangat baik. Di sini keterangannya kurang itu 1, cukup itu 2, baik itu 3, sangat baik itu kita kasih poin 4. Nah, ini lampiran. Lampirannya ada sumber dan media alat peraga. Nah, di sini alat peraganya saya memakai ondel-ondel. Karena apa? Ondel-ondel itu merupakan kebudayaan dari betul DKI Jakarta. Nah, di sini juga saya memakai media alat peta Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Untuk sumbernya sendiri saya memakai buku tema 7 dan dari video pembelajaran dari YouTube tentang keragaman budaya Indonesia. Ini adalah salah satu media alat pembelajaran atau alat peraga dan sumbernya yang saya ajarkan kepada murid-murid. Nah, sini adalah lampiran materi pembelajaran. Di sini ada keragaman suku bangsa dan agama di negeri. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja itu? Nah, di sini ada ayo membaca. Dalam bacalah dalam hasil teks berikut. Di sini ada suku bangsa Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Pada lambang negara Garuda Indonesia, Garuda Pancasila, bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Sami, Bawean, Naga, dan suku-suku lain. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.125 jiwa atau hanya 4,4% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.130 jiwa atau 1,14%.
dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, ini adalah salah satu gambar suku Dani dari Papua. Kita lihat dari sebelah kiri ini ya, dan sebelah kanan ini gambar dari suku Tengger. Nah, di bawah ini ada suku Nias. Nah, ini kita bisa lihat dari contoh gambar berikut ini. Nah, sesudah kita membaca bersama, di sini ada tugas, yaitu yang pertama, bentuklah kelompok bersama 4-5 teman membacalah dalam hati teks suku bangsa Indonesia yang tadi kita baca bersama. Di sini adakah kata sulit yang kalian temukan pada bait tersebut? Jika ada, tulislah atau carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Kita contoh soalnya ya. Kedua, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa Indonesia. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Ini kita bisa isi kan pikiran paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, inilah contoh dari materi dan soal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.